Pilpres 2024, apakah kita bisa percaya kepada quick count? Quick count ini termasuk yang paling baik dibanding dengan polling maupun survei ya. Misalkan hasil polling dari Narasi, 53% Anies Baswedan, maka satu putaran, sementara indikator ini survei 52% satu putaran untuk Prabowo. Nah, kalau untuk quick count gimana? Kita udah bahas ya untuk sebelumnya ya, polling dan survei ya. Nah, quick count misalnya ini salah satu mendapat 52%, apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar. Kok misalnya Paman, kok belum ada yang pasti? Iya, karena quick count ini hanya bisa dilakukan setelah pencoblosan. Ya, jadi ini Paman memisalkan, pencoblosan kan masih besok ya, tanggal 14 dari pagi sampai siang. Nah, maka quick count baru bisa dilakukan setelah pencoblosan, yaitu siang ya. Siang sore ketika dihitung itu, kalau TPS ngitungnya kan cukup lama karena sensus ya dihitung beneran. Kalau quick count bisa lebih cepat dengan teknik tertentu. Quick count perlu kita pertimbangkan di sini ada misalkan adalah tingkat percayanya 95%. Dan margin errornya misal 1%. Nah, ini penting ya. Jadi percayanya ada marginnya, ada intervalnya. Plus minus 1% itu artinya 52 itu kalau dikurangi 1 kan menjadi 51. 52 kalau ditambah 1 kan 53. Jadi kita bisa percaya bahwa satu putaran karena ada yang nilainya 51 sampai 53. Apakah itu valid, Paman? 95% valid. Nah, 5%-nya ya tidak valid. Ada kemungkinan memang di bawah 51, misalnya 47, jadi 2 putaran. Termasuk tidak valid itu ada kemungkinan di atas 53, misalkan 56%, meskipun satu putaran. Secara umum 95%-nya ini valid. Jadi kita bisa mempercayainya. Ya, gitu. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalnya quick count-nya ini 49%, apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar ya. Nah, ini lebih kritis karena 49 plus minus 1, kalau 49 dikurangi 1 sih 48, berarti 2 putaran. Tapi kan 49 tambah 1, 50. Nah, ini pas di batas, ini kritis. Jadi kita belum bisa memastikan apakah satu putaran atau 2 putaran. Meskipun valid 95% ya. Nah, kalau tidak valid, nah ini bisa lebih dari 50 berarti satu putaran, atau kurang dari 48 berarti 2 putaran. Jadi pada kondisi kritis ini ya quick count kita perlu bersabar, belum bisa menarik kesimpulan satu putaran atau 2 putaran. Jadi, apakah quick count Pilpres 2024 bisa dipercaya? Bisa. Bagaimana caranya? Ya percayai sesuai level kepercayaan, ya tingkat kepercayaan, yaitu 95% misalnya. Jangan 100%, percayanya 95% saja. Dan waspada ada error, misalkan plus minus 1%. Tapi Paman, ada lembaga survei sekarang kan yang abal-abal, cuma dibayar, ngikutin bayaran, dan curang. Ya kalau ada yang seperti ini memang jangan dipercaya. Tetapi secara umum, kita perlu menjaga trust di antara masyarakat, bahwa lembaga survei itu mengembangkan metode yang sistematis. Probabilitas statistik. Salah satu unggulannya adalah random. Samplingnya itu mengambil sampelnya, contoh-contohnya itu random yang sudah mewakili. Dan yang ketiga, lembaga survei itu menjaga amanah. Nah, bila demikian kita bisa percaya. Ya, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Jaga selalu Indonesia damai, adil makmur, dan makin maju.